tidak kalah menarik, masih di lantai yang sama, lantai dasar, yaitu koleksi celengan. Widih. Jadi celengan ini untuk yang kurang familiar, celengan itu adalah wadah untuk menabung ya. Iya. Ini kalau yang mungkin generasi Z mungkin, ya yang generasi Z silahkan berkomentar. Masih tahu sih celengan sih, tapi biasanya sekarang kalau nyimpen duit di Iya. Kalau dulu nyimpennya di celengan. Ya, celengan ini biasanya dia terbuat dari gerabah yang diglasir, atau ada juga kemarin itu yang dari kayak batok kelapa ya, atau labu yang dikeringkan. DIY banget ya. Iya, DIY betul. Jadi celengan tradisional yang kalau di Museum BRI ini ditampilkan dalam 2 kategori. Jadi yang pertama cuma celengan ya tradisional aja gitu yang kita pakai pada zaman dulu. Aku masih ngalamin. Jadi kebanyakan dipakai oleh masyarakat pedesaan di penjuru Nusantara untuk menyimpan uang. Bentuknya ada yang dari kendi, ayam, tokoh wayang gitu. Yang kalau nanti sudah penuh dibanting. Terus duitnya dipakai buat beli celengan yang baru. Betul. Sangat recycle ya. Iya. Recycle, betul. Kemudian tuh di display selanjutnya yaitu celengan pada zaman Majapahit. Oke. Yoi. Udah lahir kayaknya aku deh. Oh iya. Iya. Kayak reinkarnasi kamu sekarang ya. Bisa jadi. Jadi celengan Majapahit ini dibuat perkiraannya abad 13 sampai 15. Wih. Jadi tahun 1200-an sampai 1400-an sekian lah ya. Dan didominasi oleh 3 bentuk. Kalau yang dipamerkan di Museum BRI jadi kendi bulat, kemudian ayam, ya hewan ya. Hewannya ini ayam atau kayaknya dikura-kura tapi nggak pakai cangkang. Gimana tuh kepalanya doang? Hewannya nggak pakai karapaks. Dan juga babi atau celeng. Kayak astagfirullah. Astaga. ini tidak mengumpat ya, saya tidak mengumpat. Jadi memang kalau dalam bahasa Jawa, babi itu babi hutan sih sebetulnya sampai saat ini masih kita sebut sebagai Celeng. Celeng begitu. The C word. Iya, the C word, celeng. Dan sebetulnya ada fun fact, info asyik juga terkait dengan celeng dan tabung menabung. Jadi di situs Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, Majapahit pada zaman itu ya. Iya, sampai sekarang juga masih. Iya. Situsnya sih masih di situ sih. Di sana kan mereka juga sudah banyak mengekskavasi banyak gerabah celengan sebetulnya. Dan ditemukan kalau umumnya yang ada di Trowulan itu ada 3 bentuk gerabah celengan. Apa aja tuh? Yang pertama ada manusia pendek atau anak-anak. Hobbit. Manusia pendek. Kemudian guci. Katanya tadi ya sudah guci aja gitu. Tapi untuk menyimpan uang bukan untuk minum. Dan juga hewan. Cuma uniknya adalah dari sekian banyak hewan, bentuk celeng atau babi ini tuh sebetulnya paling mendominasi dibandingkan yang lain. Wow, ya. Oke. Jadi ada yang domba, ada kura-kura tadi, ada gajah, tapi yang paling mendominasi paling banyak jumlahnya untuk kategori hewan itu celeng. Ya begitu. Dan dalam bahasa Jawa sendiri istilah yang berkaitan tentang tabung menabung itu memang akar katanya ya celeng itu kan. Oh iya nggak sih? Jadi contohnya aktif, kalimat aktif ya, kata aktif, menabung. Iya. Nyelengi. Yep. Ya betul kan? Jawanya. Ya. Ditabung pasif. Dicelengi. Menabungkan. Jadi kita menabung tapi untuk orang lain. Nyelengke. Iya kan dari kata celeng. Dan itu mungkin alasan beberapa sejarawan, contohnya seperti Monsieur Denis Lombard karena beliau dari Prancis, meyakini kalau istilah celengan ini berasal dari kata celeng itu. Makanya disebut celengan. Tapi ya masih perdebatan juga sih. Dalam bukunya Nusa Jawa Silang Budaya, Om Lombard memaparkan bagaimana tradisi menabung di Majapahit saat itu bisa dibilang terpengaruh juga dengan budaya menabung orang Tionghoa. Iya, jadi correct me if I'm wrong gitu ya. Kalau menurut pembahasan Denis Lombard ini, pengaruhnya ini terutama dari mitologi Cina, mitologi Tiongkok kuno, di mana babi ini dipercaya sebagai binatang yang membawa rezeki. Oh, that's why. Begitu. Itu kenapa banyak celengan-celengan babi. Banyak celeng-celeng ya. Betul. Tapi apakah ini ada hubungannya dengan babi ngepet? Ya, kita tidak tahu. Kayaknya better if we Oke, next. skip this part.